Selamat pagi pemirsa, Tabi pun Anda kembali menyaksikan Berita Lampung. Sejumlah berita aktual dan juga informasi menarik telah kami suguhkan untuk Anda hari ini. Bersama saya Fitri Amalia, berikut Berita Lampung selengkapnya. Gudang penimbunan solar ilegal di Bandar Lampung ludes terbakar. Dua pencuri motor di Tulang Bawang menyebur ke kanal saat akan ditangkap polisi. Kali ini kami ajak menikmati pesona pantai Tanjung Setia pesisir barat yang jadi surganya para peselancar dunia. Suplai Makotendean, suplai TBU dipercepat segera. Terjadi lagi sebuah gudang penimbunan BBM ilegal yang berada di tengah permukiman padat di Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, terbakar pada Kamis dini hari. Api cepat membesar akibat dalam gudang banyak BBM diduga jenis solar. Saat kejadian, kobaran api dan kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi ke udara. Kebakaran menyebabkan panik warga sekitar karena khawatir api menjalar ke rumah mereka. Menurut petugas, kebakaran tersebut meludeskan bak penampungan berisi ribuan liter solar, ratusan jerigen, truk tangki, dan satu rumah yang berada di dalam lingkungan gudang. Penyebab kebakaran masih diselidiki petugas karena saat kejadian pemilik dan pekerja tidak terlihat yang diduga telah melarikan diri. Kebakaran ini gudang solar, kemudian dari Dinas Damkar melakukan upaya pemadaman dengan menurunkan total 11 unit pemadam kebakaran, kemudian 2 unit mobil suplai air dari BPBD. Dan alhamdulillah pada pukul 3 dini hari api berhasil kita padamkan, dan sampai saat ini kita masih melakukan upaya pendinginan untuk memastikan jangan sampai api hidup kembali. Ada yang terdampak nggak Pak akibat kebakaran ini Pak Kadis? Untuk yang pokok yang terbakar ini ada 1 unit mobil tangki, kemudian 2 rumah semi permanen yang ada di lokasi. Kebakaran padam setelah petugas memadamkannya selama 3 jam dengan menurunkan 11 mobil pemadam kebakaran. Kebakaran tidak merenggut korban jiwa. Pada Kamis siang, gudang BBM yang terbakar sudah dipasang garis polisi yang bertanda sedang dalam penyidikan polisi. Sayangnya, kasus kebakaran gudang penimbunan BBM di Lampung yang sudah sering terjadi tidak pernah terungkap. Kasusnya hilang begitu saja tanpa ada tersangka yang ditangkap. Jeffrey Arifin dan Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Hanya gegara tidak sedang dilihat saat berpapasan naik motor. Seorang pemuda di Lampung Timur langsung marah dan menganiaya pengendara motor lain hingga tewas. Tersangka bernama Redi Pratama, umur 20 tahun, warga Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung. Lalu korbannya bernama Karso Alan, warga Lampung Timur. Penganiayaan itu terjadi di Jalan Insinyur Sutabi, Desa Sri Menanti, Kecamatan Badan Sri Bawono, Lampung Timur. Keduanya sama-sama naik motor dan arah berlawanan. Saat berpapasan, korban dan tersangka terlibat saling pandang dan keduanya tidak saling kenal. Tersangka yang tidak terima kemudian mengadang korban dan menganiaya korban dengan kayu yang ditemukan di pinggir jalan. Korban akhirnya meninggal dunia setelah tidak lama mendapat penanganan dokter di rumah sakit.
ada motor terbang. Kami udah putar masih jauh jaraknya. Cuma abang-abang itu marah, mulai berhenti, minta maaf, setelah minta maaf, siapa itu? Ini dari mana kamu? Tersangka bersama rekannya berpapasan dengan korban, kemudian terjadi cekcok, dan setelah itu si tersangka memukul kepala korban menggunakan kayu balok sebanyak 2 kali hingga akhirnya korban tidak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit, dan setelah dirawat meninggal dunia di rumah sakit. Untuk luka-luka sendiri sobek atau gimana? Untuk luka pada bagian kepala. Itu awalnya kenapa Bang? Kalau bisa diinfo apakah memang Awalnya terjadi cekcok, setelah berpapasan itu terjadi cekcok mulut antara korban dengan tersangka dan temannya, dan dari cekcok mulut itulah terjadi penganiayaan. Kayu digunakan tersangka untuk menganiaya korban dan pakaian korban disita polisi sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Cep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Benar Pak ya? Ya. Mana Pak? Tunggu saya tunjukin dulu Pak. Ambil ini. Woi kau banyak alasan kau. Tembakan peringatan ke udara mewarnai penangkapan 2 pencuri motor yang menceburkan diri ke kanal saat akan ditangkap di rumahnya di Desa Wono Agung, Kecamatan Rawajitu Selatan, Tulang Bawang pada Kamis dini hari. Meski telah diminta mentas dengan bantuan pegangan bambu yang dijulurkan, namun kedua tersangka tetap menolaknya. Beberapa polisi akhirnya turun nyebur ke kanal dan 2 tersangka ditangkap. Tersangka bernama Rangga dan Fuad, umur 33 dan 30 tahun. Dari rumah tersangka, polisi menyita 1 motor bodong hasil curian para tersangka. Menurut polisi, keduanya terlibat pencurian puluhan sepeda motor di Tulang Bawang dan Sumatera Selatan. Terakhir sebelum ditangkap, tersangka mencuri motor di rumah tetangganya. Pada saat kami melakukan penangkapan, yang pihak dari pelaku ini sempat melarikan diri, kemudian bersembunyi di kanal dan bersembunyi di gorong-gorong. Jadi kami dari petugas sendiri mengalami kesulitan dalam upaya penangkapan, namun dibantu dengan warga, akhirnya kedua tersangka ini bisa kami amankan. Dari hasil pemeriksaan sementara dan para pelaku sudah beraksi di beberapa TKP sini. Untuk pengakuan dari tersangka sendiri sudah puluhan TKP, baik itu di Kecamatan Penawartama, Rawajitu Selatan, Rawapitu, Rawajitu Timur, bahkan sampai ke luar daerah, luar provinsi, yaitu di Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Oki. Penyidikan kasus tersangka masih terus dikembangkan polisi untuk memburu penadahnya. Akibat perbuatannya, 2 pencuri motor di Rawajitu tersebut terancam hukuman 7 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Para pencuri motor kian nekat beraksi. Mereka tidak hanya mencuri motor di tempat parkir dan teras rumah saja, namun juga menyasar sepeda motor di tempat acara hajatan atau pesta. Di antaranya dilakukan oleh Harun, umur 29 tahun, warga Desa Gunung Sugi Besar, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur. 2 teman tersangka kini masih buron. Menurut polisi, kawanan tersangka menyasar motor di acara hajatan tetangganya. Korbannya adalah panitia hajatan. Ketika korban memarkirkan kendaraannya dan setelah dia kembali lagi dari tempat keluarganya yang melaksanakan kegiatan hajatan tersebut, didapati kendaraannya sudah tidak ada tepat. Lalu korban merasa dirugikan dan kehilangan sepeda motornya. Beliau melapor ke Polsek Kampung Udik. Kemudian anggota kami melakukan penyelidikan ke TKP dan didapati ada informasi bahwa pelakunya adalah berinisial H dan masih dekat dengan
satu kampung dengan korban. Motor hasil curian tersangka dari tempat hajatan telah dijual ke penadah. Uang hasil penjualannya dibagi oleh 3 tersangka. Penyidikan kasus tersangka masih dikembangkan polisi. Selain memburu 2 tersangka yang buron dan penadahnya, polisi juga menyelidiki kemungkinan korban lainnya. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur.